Sebenarnya kalau chorioamnionitis itu definisinya adalah inflamasi akut chorion, kan ini dari kata chorioamnionitis, berarti di chorion dan juga di amnion. Berarti inflamasinya ada di awalnya di chorion dan juga membran amnion. Tapi itu bisa menyebabkan infeksi di tempat lain, misalnya infeksi di plasenta atau kita katakan filitis, atau infeksi di cairan ketuban, atau infeksi di tali pusat janin yang kita namakan funisitis, atau di rahimnya sendiri, atau yang kita bilang endometritis, atau nanti bayi ibunya setelah lahir kemungkinan ada sepsis. Nah, sebenarnya dia dibagi dua. Kalau chorioamnionitis ini kan kalau kita lihat dari katanya chorioamnionitis berarti kita harusnya menilai chorion dan amnionnya apakah dia ada tanda-tanda inflamasi atau enggak. Gimana taunya ada inflamasi atau enggak dilihat dari sebukan neutrofil di amnion dan chorion dan mungkin sampai ke DC2, mungkin sampai ke fili, mungkin sampai ke tali pusat kalau dia memang sudah menyebar. Ini berdasarkan histopatologi sebenarnya kalau histological chorioamnionitis. Nah, kebanyakan dari, mungkin sebelumnya saya tanya lagi, yang kita khawatirkan apa sih pada chorioamnionitis tuh? Yang kita khawatirin apa pada chorioamnionitis? Sepsis ke ibunya ya, Dok? Satu pada ibunya, apa? Selain itu, infeksi janinnya, dokter. infeksi pada janin atau yang kita akan namakan Fetal Inflammatory Response Syndrome atau FIRS, seperti SIRS, tapi ini pada janinnya, yaitu Fetal Inflammatory Response Syndrome. Pertanyaan saya adalah yang bisa membuat FIRS, sebelumnya, FIRS itu bisa buat apa ke janinnya? Kenapa kita takut janinnya bisa FIRS? Kenapa kita takut infeksi pada janin? Yep. Apa? Apakah karena takut terjadinya inflamasi sangat besar, Dok, di janin sehingga menyebabkan kegagalan dari sistem janinnya, Dok? Apa? Apa resikonya? Organ apa gitu yang ditakutin? Ayo, organ kan banyak. Sebutin aja organ apa. Dari ginjal, hepar, Dok, jantung juga. Injury, Dok. Apa? Brain injury. Satu, bisa menyebabkan brain injury yang nantinya akan mengganggu, karena perkembangan neurologis itu kan sampai usia bayi 2 tahun terutama. Kalau dia ada neuroinflamasi, maka dia tidak menyebabkan kelainan morfologi, tapi dia menyebabkan kelainan fungsi. Yang kita khawatirin nanti dia resiko untuk cerebral palsy, resiko untuk terjadi autism, attention deficit hyperactive disorder, resiko untuk nanti psikopatologi yang lain lah. Mungkin dia nggak autism, tapi dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya misalnya. Itu bisa karena neuroinflamasi. Nanti pada paru juga ada bisa menyebabkan bronchopulmonary dysplasia kalau jangka panjang, atau neck nanti pada usus itu berisiko. Makanya kita takutin adalah FIRS. Nah, chorioamnionitis ini bukan hanya yang memberikan gejala klinis pada ibu saja yang menyebabkan FIRS, tapi histological chorioamnionitis juga menyebabkan FIRS. Tapi sayangnya kebanyakan dari histological chorioamnionitis itu tidak memberikan gejala pada ibunya. Jadi kita nggak tahu chorioamnionitis itu pasien itu sudah chorioamnionitis atau enggak, karena yang memberikan gejala itu dari yang histological chorioamnionitis hanya 6% yang memberikan gejala klinis. Jadi banyak banget yang sebenarnya kita tidak lihat secara klinisnya. Dan ini juga berhubungan dengan komplikasi pada ibunya maupun pada janinnya dan nanti pada neonatalnya. Ini tadi udah disebutkan apa yang dimaksud clinical chorioamnionitis. Demam itu harus. Jadi sebenarnya kalau kita cuma dapat takikardia aja seperti pasien Indah, itu sebenarnya enggak sih. Cuma tapi karena usia kehamilannya dia udah lumayan lah, nggak kecil-kecil banget. Dan sebenarnya kita memiliki kesepakatan dengan perinatologi. Mereka mungkin dengan pengalaman-pengalaman 10 tahun yang lalu mungkin, karena banyak sekali yang sepsis, jadi udah dibuat suatu rekomendasi bahwa kalau ketuban pecah 2 hari dilahirkan saja.
karena untuk jangan sampai terjadi infeksi. Karena sampai saat ini belum ada marker yang bisa kita gunakan yang bagus di mana-mana pun sih, bukan hanya di Indonesia aja gitu, karena kita terbatas misalnya karena middle income countries, tapi di luar negeri pun sebenarnya belum ada parameter yang cukup baik untuk menilai apakah seseorang itu memang chorioamnionitis atau enggak, yang bisa kita confirm dari histological chorioamnionitis. Nah, kalau misalnya kita lihat dari ini, selain itu definisinya kalau kita juga mendapatkan kulturnya positif. Tapi kultur itu susah banget, apalagi yang konvensional, untuk mendapatkan bakteri yang tumbuh. Dan kalau kita tahu, vagina itu kan polimikrobial. Cairan amnion juga polimikrobial. Jadi untuk menentukan apakah bakteri yang itu yang menyebabkan infeksi intraamnion sehingga kita memberikan antibiotik yang spesifik untuk bakteri yang keluar dari hasil kultur belum tentu. Karena sebenarnya penelitiannya pada yang piprom sama preterm itu bukan terjadi infeksi satu, tapi polimikroba yang menyebabkan dysbiosis. Nah, ini kan jadi bingung mau ngasih antibiotik yang mana dan tidak semuanya bisa dilakukan kultur. Nah, kapan kita berpikir bahwa seseorang mengalami chorioamnionitis? Kalau kita mendapatkan pasien dengan tanda-tanda preterm, persalinan preterm, usia kehamilan di bawah 30 minggu. Itu kemungkinan besar dia disebabkan karena chorioamnionitis. Jadi kalau kita lihat semakin kecil usia kehamilan, kemungkinan dia ada histologi chorioamnionitis itu semakin besar. Meskipun secara klinis nggak beda antara 22, 23, 24, tapi secara histologikalnya beda. Nah, oleh karena itu, makanya kalau kita dapat pasien dengan kontraksi usia kehamilan 20 minggu, kita harus berpikir mungkin dia udah ada histological chorioamnionitis. Ini tadi yang saya bilang mengenai bakteri yang bisa kita nilai pada saat pemeriksaan kultur. Kalau misalnya kita lihat pada piprom, ini banyak yang bisa didapatkan histological chorioamnionitis, begitu pula preterm labor. Tapi kalau yang didapatkan histological chorioamnionitis saja, itu akan lebih banyak yang di piprom dibandingkan preterm labor. Jadi yang piprom itu lebih banyak yang histological chorioamnionitis. Sedangkan pada preterm labor ini banyak ditemukan hanya bakteri saja, tapi ini yang mungkin harus kita pikirkan, apakah ini kontaminasi atau memang benar-benar pretermnya disebabkan oleh infeksi atau tidak. Jadi kalau yang secara klinis dan histologi, itu banyak ditemukan pada preterm, 40-70%, dengan piprom ataupun tanpa piprom, dan pada kelahiran preterm pun juga ada yang chorioamnionitis. Ini mungkin yang menjadi pertanyaan, mungkin ini sebenarnya setelah JKPNGO saya, mungkin kan PPDS sudah banyak yang ikut ya, tapi mahasiswa enggak. Mungkin kita suka mendapatkan pasien yang lahir aterem, tapi memberikan gejala seperti EONS. Jadi yang perlu kita ingat adalah chorioamnionitis ini bukan hanya disebabkan oleh infeksi, tapi segala sesuatu yang menginjus adanya peningkatan sitokin proinflamasi seperti hipoksia janin, misalnya IUGR, preeklamsi, itu akan menyebabkan chorioamnionitis secara histologik, yang nantinya bayi setelah lahir akan memberikan gejala seperti inflamasi yang tinggi, tapi mereka bilangnya kan sepsis yang tidak terbukti adanya bakteri, tapi tetap mereka mengatakan itu adalah onset neonatal sepsis. Jadi jangan heran, meskipun nggak ada ketuban pecah ya bisa-bisa saja, tapi jangan berpikir bahwa itu disebabkan karena infeksi. Sedangkan yang histological chorioamnionitis saja lebih banyak pada yang piprom dibandingkan yang lebar. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa tidak semuanya disebabkan oleh infeksi, tapi juga bisa non-infeksi karena hipoksia janin atau karena ada mekonium pada pasien preeklamsi misalnya. Itu yang perlu kita paham bahwa tidak semua EONS itu disebabkan karena infeksi. Nah, ini yang mungkin agak sulit untuk melakukan kultur. Kita mau kultur dari mana nih kalau pasien belum lahir? Apa kulturnya dari vagina? Sedangkan vagina itu kan kumannya tuh banyak banget kan. Dan kalau penelitiannya menunjukkan bahwa kebanyakan chorioamnionitis itu disebabkan karena mycoplasma, genus mycoplasma. Contohnya adalah ureaplasma dan juga mycoplasma hominis. Tapi ini juga banyak ditemukan pada wanita yang normal, yang tidak ada kelahiran preterm. Jadi agak sulit untuk menentukan dia apa. Itu sebagai penyebab atau memang dia itu variasi flora di vagina aja. Nah, meskipun kita bisa kultur, tapi itu tidak menunjukkan sebab akibat karena kita tidak mengetahui titer dari mikroorganisme, kan kadang-kadang tidak keluar tuh berapa koloni formation unitnya. Dan apakah memang kalau kita ngambil di vagina, memang dia sama yang ada di intrauterin, dan bagaimana kapasitas dia untuk menginduce immune response, karena chorioamnionitis ini kan bukan karena bakterinya, tapi respon imun yang menyebabkan peningkatan dari, yang menyebabkan inflamasi, yang ditandai dengan adanya neutrophil, bukan neutrophil.
Nah, itu yang saat ini menjadi perdebatan dan mungkin Prof.nya juga minta kita untuk melakukan kultur. Ya nggak apa-apa, kita ini aja, kita kerjakan saja. Tapi kita nanti buktikan apakah kultur itu sama dengan yang ada di bayinya dan apakah memang dia berbeda dengan bayi-bayi yang lahir preterm dengan aterem atau yang ketuban pecah preterm dengan ketuban pecah aterem. Nah, ini bakteri yang paling banyak ditemukan pada piprom ureaplasma yang SC, berarti dia vaginam streptococcus, fusobacterium, ureaplasma ureoleticum. Sedangkan kalau yang pada vagina lebih banyak preterm labor yang lahir per vaginam, karena ya kuman di vagina itu lebih banyak. Dan ini tadi saya bilang, kultur itu bisa, MIAC itu singkatan dari microbial invasion amniotic cavity. Jadi ada invasi mikroba di cairan ketuban. Cairan ketuban itu tidak steril. Plasenta juga tidak steril. Nah, kita bisa melihat ada bakteri atau tidak dengan melakukan pemeriksaan kultur. Ternyata hanya bisa dikit banget nih, 23%, 9%, 9%, 38%, peneliti-peneliti yang berbeda gitu, 11, 30%. Jadi kultur itu nggak terlalu bagus. Nah, kalau kita maupun menggunakan PCR dengan menggunakan 16S ribosom deteksinya, ternyata yang saya pikir tadinya bisa bagus, ternyata paling sebaik-baiknya hanya 50%. Jadi 50%-nya juga kita tidak bisa menilai si kumannya ini apa. Jadi, nah tadi mengenai, tadi kapan waktu lahiran udah tahu ya, kapan lahirannya. Usia, kalau ada kegawat darurat ibunya dan atau janinnya, misalnya ibunya dengan penyakit tertentu atau janinnya resiko untuk infeksi untuk ibu dan janinnya. Ini konsekuensinya, ini yang kita khawatirin. Kalau dia sampai ada chorioamnionitis histological, maka kemungkinan naik ROP, ini karena pretermnya sih terutama, bronchopulmonary dysplasia, white matter damage ini bisa menyebabkan nantinya di kemudian hari dia resiko asma, resiko gangguan neurologisnya karena chorioamnionitis. Jadi bukan hanya preterm saja, chorioamnionitis juga bisa menyebabkan ini. Dan silakan kalau ada yang mau nanya. Dok, izin bertanya dok, Zeta dok. Ya. Dok, jika pasien yang preterm itu kan untuk pasien yang misalnya PEB kan ada tempatnya dok untuk pemberian MgSO4 sebagai neuroprotector dok. Apakah dengan pasien yang virus ini yang bisa menyebabkan gangguan di otak, apakah ada tempatnya juga dok untuk MgSO4 sebagai neuroprotectornya dok? Terima kasih dok. Pertanyaannya adalah kapan kita perlu memberikan MgSO4 untuk neuroproteksi? Kapan? Sampai usia kehamilan berapa minggu MgSO4 itu dipakai untuk neuroproteksi, untuk mencegah cerebral palsy? Kapan? Silakan. Izin dok, apakah 3435 dok? Enggak. Bukan. Silakan PPDS, berapa neuroproteksi dipakai usia kehamilan berapa minggu sampai berapa? Nggak ada yang tahu nih. Bisa sampai usia 30 minggu, dok. 30 minggu 6 hari. Berarti di bawah 31 minggu. 30 minggu 6 hari. Di bawah 31 minggu. Nah, jadi semua pasien yang kita beresiko untuk dilahirkan di bawah 30 minggu 6 hari, maka kita bisa memberikan MgSO4 sebagai neuroproteksi. Apapun indikasinya. Piprom, preeklamsi, dan lain-lain. Misalnya pasiennya dengan kelainan jantung gitu, dengan CHF, kita mau lahirin usia kehamilan 30 minggu, kita bisa memberikan MgSO4 dulu sebagai neuroproteksi. Juga termasuk piprom. Tapi kalau udah di atas 31 minggu nggak usah, karena memang itu penelitiannya tidak lagi bermakna atau bermanfaat mencegah CP, karena memang usia kehamilan segitu pun kemungkinan untuk terjadi cerebral palsy-nya lebih kecil dibandingkan kalau usia kehamilan 26, 27, itu akan lebih besar. Ada lagi yang mau nanya? Saya mau nambahkan tentang diagnosis ya. Mungkin
kan suka nanya, kita periksa si CRP, periksa apapun lah itu yang mau menilai adanya infeksi atau tidak. Sekarang kalau kita berdasarkan pemeriksaan klinis aja ya, kalau dia ada demam sebenarnya lumayan bagus, tapi kita harus berpikir bahwa demamnya bukan disebabkan oleh penyebab lain. Tapi yang lain-lain, kalau kita cuma punya satu aja tanpa demam, misalnya janinnya tachycardia seperti pasien Ibu Indah gitu, sensitivitasnya nggak terlalu bagus. Jadi kalau dia nggak ada demam, nggak tahu Ibu Indah itu bayinya gimana ya marker infeksinya. Izin dok, seingat saya CRP-nya 40 dok. Sewaktu dia Itu waktu baru lahir. Iya dok. Oke. Selain itu, NLR-nya atau IT rasionya? Ada nggak? Izin dok, kebetulan saya tidak melihat lagi dok NLR-nya dok. Cuman Nah, jadi ketika kalau waktu dilahirkan. Ya, CRP doang. Ya. Nah, berdasarkan klinis nggak terlalu bagus sebenarnya untuk menilai adanya chorioamnionitis histopatologi atau enggak. Ini penelitian yang lain atau kepustakaan yang lain, kalau kita lihat akurasinya tuh 50%, 50%. Ini aja demamnya cuma 50%, meskipun sensitivitasnya hampir 100%. Ini dengan kepustakaan yang berbeda ya. Tachycardia juga 50%. Jadi rata-rata di 50%-an akurasinya. Nah, kalau kita menggunakan laboratorium, kita menggunakan leukosit TLC itu singkatan dari total leukocyte count. Akurasinya juga cuma 55%. CRP juga akurasinya 60%. Yang lebih lumayan adalah kita menggunakan, kita coba mulai deh. Kita coba mulai, kita cut off-nya, tapi saya lupa ini berapa, nanti harus dilihat lagi berapa cut off-nya. Menggunakan neutrophil lymphocyte ratio, NLR, kan pasien rutin tuh diperiksa diff count. Lihat aja, rasio antara neutrophil dan limfosit dan cari kalau untuk PIPROM tuh berapa cut off-nya. Dan ini akurasi lumayan 80%. PLR itu singkatan dari platelet lymphocyte ratio. Ini juga bisa kita kerjain karena kan trombositnya ada, limfositnya ada di diff count. Kita lihat dia akurasinya lebih baik. Dan ini lebih bagus sebenarnya dibandingkan CRP yang selama ini kita periksa, padahal sebenarnya kalau kita periksa DPL yang lengkap, sebenarnya udah ada trombosit, udah ada neutrophil, udah ada limfosit, jadi kita bisa periksa. Sedangkan kalau leukosit dan CRP tidak sebagus untuk NLR dan juga PLR. Yang lain, misalnya interleukin 6, maupun kita mau periksa sitokin atau kemokin yang lain, atau matriks metalloproteinase ataupun growth factor, ini tidak ada yang terlalu baik juga untuk menilai adanya chorioamnionitis. Jadi kalaupun kita misalnya mau periksa IL-6, jelas bukan di serum. Harusnya periksa IL-6 di ketuban. Tapi kalau kita ketubannya ngambilnya dari vagina, itu kemungkinan akan kontaminasi. Tapi kalau amniocentesis itu invasif. Jadi bingung sih sebenarnya marker apa yang mau kita gunakan untuk infeksi chorioamnionitis. Ini kita lagi penelitian untuk yang NLR dan PLR, training dibandingkan dengan yang lain. Karena Prof. Rina sebenarnya minta kita kok nggak bisa sih, benar-benar nggak bisa apa kita mendiagnosis chorioamnionitis. Tapi kenyataan bukan kita doang kok, luar negeri juga nggak bisa. Mereka mendiagnosisnya PA, berarti udah lahir. Ada banyak yang chorioamnionitis histological yang belum dilahirkan yang nggak ketahuan kan, karena PA-nya plasenta setelah lahir dan chorion amnion setelah lahir. Ada lagi yang mau ditanya, silakan. Dok, izin tanya buat tata laksana, dok, pemberian antibiotik, dokter. Ya, Zeta Kalau mau... di kita, ya. dok. Ya dok, rata-rata kan di kita tuh pemberiannya dengan PPRAB memberikan Ampisol ya dok, 1,5. Tapi kan di triple drugs yang lain juga ada pilihan yang lainnya dok, dengan Ceftric, Clarithromycin, dan Metro. Itu ada pilihan tertentu nggak dok, kita memilih pilihan drugs yang mana dok? Zeta ada nggak slide-nya? Tata laksana antibiotiknya. Izin dok, untuk antibiotiknya saya tidak ada dok untuk tata laksananya dok. Oke. Ini saya lanjutin aja deh berarti ini ya. Ini ada marker-marker lain yang tadi saya bilang untuk melihat PIPROM. Ini kelihatan nggak sih slide-nya? Terlihat, dok. Oke. Ini yang marker-marker yang tadi belum dipakai secara rutin, hanya dari pemeriksaan penelitian saja. Nah, ini mungkin yang saat ini saya rutin untuk melakukan pemeriksaan kalau pasien trimester 2, misalnya 20 minggu, datang dengan flek-flek atau suka merasa kencang-kencang.
Jangan lupa untuk periksa transvagina. Ini menurut saya sangat bermanfaat dan banyak pasien dengan keluhan kontraksi atau flek pada saat 20-22 minggu pada saat di USG, ini kita bisa mendapatkan tanda amniotic sludge seperti ini. Ini kalau misalnya kita lihat, ini kanalis cervicalisnya sudah terbuka, ostium uteri internumnya juga sudah terbuka, tapi ada amniotic sludge, ini gambaran hiperekogenik di dekat ostium uteri internum. Ini pasien di bunda perawat, dan setelah diberikan antibiotik, ini usia kehamilan 20 minggu kalau nggak salah. Setelah diberikan antibiotik, kanalis cervicalisnya menutup dan amniotic sludge-nya dia menghilang. Jadi ternyata kanalis cervicalis atau pembukaan itu dia bisa mengecil lagi kalau misalnya kita perbaiki. Cervix itu sangat elastis banget ya. Jadi kalau udah ada pembukaan itu bisa menutup lagi. Bisa, saya nggak ada USG-nya setelah dia di tata laksana antibiotik. Nah, Romero mengambil amniotic sludge ini lalu diperiksa, dilihat. Ternyata di amniotic sludge ini ada bakteri dan juga ada biofilm. Sehingga amniotic sludge ini dipikirkan sebagai petanda kemungkinan untuk resiko kelahiran preterm, kemungkinan untuk ketuban pecah pada kehamilan preterm, dan juga merupakan tanda adanya MIAC atau microbial infection of the amniotic cavity, dan juga chorioamnionitis histological. Ini tandanya. Ini menurut saya paling gampang dibandingkan kalau kita periksa CRP yang nggak sensitif, atau NLR, ataupun PLR kalau infeksinya belum ada di maternal, ini kan nggak bisa kita lihat. Karena yang kita periksa di serum maternal kan NLR dan PLR. Sedangkan kalau di sini kita jelas melihat di daerah amnionnya. Ini kalau misalnya di videonya, ini kalau misalnya kita lihat dia masih tertutup, ini pasien yang berbeda. Ini kanalis cervicalisnya masih tertutup, tapi di daerah ostium uteri internum ini ada gambaran hiperekogenik yang melayang-layang. Itu adalah amniotic sludge. Jangan ragu untuk memberikan antibiotik pada kasus ini. Kasih aja. Kasih mau swab dulu, mau kultur dulu, tapi menurut saya, kalau saya mah kultur hasilnya seminggu lama, jadi kasih aja dulu. Sampai hasil kulturnya keluar, dan kadang-kadang kultur itu tidak sesuai dengan antibiotik yang kita mau kasih. Kadang-kadang kultur itu yang diperiksa antibiotik yang untuk pasien rawat, yang intravena. Orang pasiennya rawat jalan, yang keluar antibiotiknya intravena, kan pasiennya nggak perlu dirawat sebenarnya. Nah, mengenai tadi antibiotik. Antibiotik sebenarnya kalau kita lihat rekomendasinya adalah ampicillin dan gentamicin, tapi lumayan dosisnya. 2 gram tiap 6 jam. Jadi 4 kali 2 gram, dan juga gentamicinnya tiap 8 jam, 3 kali pemberian. Atau kalau dia alergi penicillin bisa menggunakan cefazolin dan gentamicin. Atau bisa menggunakan clindamycin dan gentamicin, atau vancomycin dan gentamicin intravena. Ini kan secara garis besar ya, maksudnya tidak spesifik. Tapi kebanyakan dari kita sudah banyak yang resisten terhadap ampicillin, terutama misalnya gentamicin juga sudah banyak yang resisten. Ini dari pilihan lain, ampicillin sulbactam, ini yang kita gunakan, tapi sayangnya kita bukan 3 gram, kita kan menggunakannya 2 kali 1,5 gram ya, yang di RSM, atau 4 kali 3 gram. 4 kali 3 dong. 4 kali 1,5. Untuk IIU, dokter. Ya, untuk IU 4 kali 1,5 atau 4 kali 3 di RSM ngasihnya. IIU yang 4 kali 3, dok. Di PPRA-nya 4 kali 3 gram. Iya, dok. Oke. Ini pilihan lain. Cuma, tapi kenapa saya suka memberikan Cef3 Clarithromycin? Karena ini penelitian Romero yang mereka melakukan pemeriksaan amnion, lihat leukositnya, dan juga lihat interleukin 6-nya, lalu mereka membandingkan antara konvensional antibiotik dan dibandingkan dengan 3 antibiotik ini. Ini pada yang intak membran, jadi kalau pasien yang tadi saya dapat amniotic sludge, saya kasih ini, cuma ceftriaxone karena pasien tidak dirawat, metronya saya ganti oral, cef3-nya saya ganti golongan cephalosporin lain yang oral, misalnya cefixime gitu misalnya. Jadi pasiennya tidak dirawat. Nah, ini kalau dilihat antara yang konvensional dan yang diberikan 3 antibiotik ini, untuk kemungkinan pretermnya lebih kecil pada yang 3, dan interleukin 6-nya terutama sebagai, mereka melakukan amniocentesis, Romero ini. Sebagai marker infeksi di amnion, itu lebih turun dengan memberikan 3 ini. Dan ini penelitiannya pada PIPROM. Kalau tadi pada intak membrannya, ini pada PIPROM, dia regimen yang satu itu adalah ampicillin dan atau cephalosporin atau kombinasi saja, tadi yang regimen yang konvensional dibandingkan yang regimen 2 yang tadi. Dan kalau misalnya dilihat, intraamniotik inflamasinya akan lebih rendah pada yang regimen 2 dibandingkan regimen yang 1.
Nah, yang kita mau tekan tuh kan adalah inflamasinya kan, supaya jangan terjadi VERS. Jadi saya nggak tahu bagaimana ampicillin sulbactam saat ini di RSCM, apakah sudah resisten atau enggak. Mungkin harus tanya juga tuh ke PPRA-nya gimana. Kalau memang udah, berarti kita perlu ganti lah antibiotiknya, nggak bisa itu. Karena kayak pasien yang indah dirawat nggak IU, terus ternyata IU, ya mungkin antibiotik kita yang salah. Atau VT, jangan pernah melakukan VT kalau pasien tidak rencana untuk dilahirkan. VT itu vaginal touche ya untuk mahasiswa. Kalau pasien nggak mau dilahirkan dan tidak ada tanda infarksi, buat apa VT? Kan udah di spekulum. Lagi juga USG itu juga bisa sebenarnya kalau pemeriksaan transvaginal untuk menilai panjang serviksnya nggak usah di spekulum juga sebenarnya. Kecuali kalau kita mau melihat ada servisitis atau enggak.